Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, di sini saya membawakan tema dengan judul Madhab-madhab ilmu hukum. Pengertian madhab. Madhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Kata madhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. A. Madhab hukum kodrat. Hukum kodrat muncul sebagai norma yang berasal dari Tuhan. Oleh karenanya, dimaknakan sebagai hukum yang bersifat abadi dan berlaku universal. Hukum kodrat memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, terlepas dari kehendak manusia. Yang kedua, berlaku tidak mengenal batas waktu. Yang ketiga, bersifat universal. Yang keempat, berlaku di semua tempat atau di mana saja. Yang kelima, bersifat jelas dengan sendirinya bagi manusia. Hukum ini tidak tertulis tetapi ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hukum sebab menyatakan apa yang termasuk alam manusia. Kodratnya tidak pernah berubah dan berlaku untuk segala zaman. Berikut ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama dari Aristoteles. Beliau mengungkapkan bahwa hukum itu merupakan pemikir tentang hukum yang pertama-tama membedakan antara hukum alam dan hukum positif. Yang kedua, pendapat dari Hugo Grotius. Beliau mengungkapkan bahwa hukum merupakan penganut humanisme yang mencari dasar baru bagi hukum alam dalam diri manusia sendiri. Sedangkan yang ketiga, yaitu pendapat dari Thomas Aquinas. Beliau beranggapan bahwa hukum merupakan pembeda antara hukum yang berasal dari wahyu dan hukum yang dijangkau akal budi manusia. B. Madhab hukum sejarah. Madhab sejarah lahir pada awal abad ke-19, yaitu pada tahun 1814. Lahirnya madhab ini ditandai dengan diterbitkannya manuskrip yang ditulis oleh Friedrich Karl van Savigny, beliau yang dipandang sebagai perintis lahirnya madhab sejarah. Sedangkan madhab sejarah ini muncul akibat reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis. C. Madhab hukum sosiologi. Madhab hukum sosiologi dipelopori oleh Eugene Ehrlich, Max Weber, Hammacher. Beliau berpendapat bahwa hukum itu sebenarnya hasil pertentangan dan hasil perimbangan antara kekuatan-kekuatan sosial. Beliau juga menjelaskan hukum itu harus menggunakan pendekatan secara sosiologis. Sosiologi dalam ilmu pengetahuan yang menyelidiki hubungan antara gejala masyarakat yang satu dengan gejala masyarakat yang lain. Sedangkan ilmu hukum, menurut madhab sosiologi, adalah memberikan suatu gambaran tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi, madhab hukum sosiologi itu adalah gambaran tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat. D. Madhab hukum positivisme. Madhab hukum positivisme ini adalah merupakan hukum yang memandang hukum sebagai saran untuk menciptakan kepastian hukum. Maka harus dipisahkan dari nilai baik atau buruk, serta nilai adil atau tidak adil. Bagi madhab positivisme hukum,
hukum hanya dipandang sebagai perintah-perintah yang berdaulat. Sedangkan menurut Jeremy Bentham, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Sedangkan aliran hukum positif memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Ciri-ciri positivisme hukum menurut H.L.A. Hart. Yang pertama, hukum merupakan perintah dari manusia. Yang kedua, tidak ada hubungan mutlak atau penting antara hukum yang satu di sisi dengan moral di pihak lain, atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang sesungguhnya. Sedangkan yang ketiga, analisis terhadap konvensi hukum dinilai penting untuk dilakukan dan harus dibedakan dari studi yang historis maupun sosiologis, dan harus dibedakan pula dari penilaian yang bersifat kritis. Mazhab hukum fungsional. Tokoh mazhab fungsional adalah Rusquiffon. Menurut beliau, manusia tidak mungkin dapat memahami sesuatu kalau belum tahu apa dan bagaimana kerjanya sesuatu itu. Beliau juga mengungkapkan bahwa hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau tertib hukum saja, tetapi menurut beliau, hukum merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Fon membedakan keungkapan yang terkenal adalah law as a tool of social engineering. Lawyer harus berperan sebagai insinyur di mana lawyer harus bisa menyesuaikan hukum dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Jadi menurut Rusquiffon, tugas atau fungsi hukum adalah melakukan social engineering dalam masyarakat. Karena menurut beliau, hukum yang berlaku sangat berbeda dengan hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau kitab-kitab hukum. Dan dalam melakukan social engineering, hukum harus dikembangkan terus-menerus agar selalu selaras dengan nilai-nilai sosial yang selalu berubah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada saran, kritik, dan pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.